Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini di hari yang mulia, hari Jumat, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat asar berjamaah. Kemudian di hari-hari atau di waktu yang mulia ini, karena memang Jumat sore ba'dal asar ini termasuk waktu-waktu yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara yang disunnahkan pada hari Jumat, wabil khusus pada sore hari ba'dal asar sampai maghrib, itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita pada sore hari ini, pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Banten. Kemarin kita sudah mulai muqaddimah dan kita akan lanjutkan untuk menyambung muqaddimah pembahasan yang kemarin kita sampaikan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang kenapa Syekh Nawawi ini menulis kitab Tafsir Munir ini. Di muqaddimah ini disampaikan, fayaqulu ahqarul wara Muhammad Nawawi qad amarani ba'dul izzah indi an aktuba tafsiran del Qur'anil Majid. Jadi asal mula kenapa beliau ini menulis kitab Tafsir Munir ini. Tafsir Munir ini termasuk salah satu di antara beberapa kitab dari 114 kitab yang beliau tulis. Ini yang paling fenomenal, yang paling berpengaruh dan juga banyak dikaji, wabil khusus di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ini diantaranya karya beliau yang fenomenal adalah Tafsir Munir ini. Nah, beliau menjelaskan di sini, beliau nulis kitab ini bukan karena permintaan beliau sendiri, bukan karena beliau saya ingin ngarang kitab tafsir lah, supaya ini supaya itu, tidak. Tapi memang karena beliau ini diminta oleh banyak orang, santri-santri beliau termasuk juga ulama-ulama yang lain yang meminta supaya beliau berkenan untuk menulis kitab tafsir ini. Ya. Jadi beliau tidak menulis atas inisiatif pribadi, tidak, tapi memang permintaan. Ya. Fayaqul ahqarul wara Muhammad Nawawi qad amarani ba'dul izzah indi an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majid. Fataraddatu fi dzalika zamanan tawilan. Kemudian beliau tidak langsung menyanggupi. Jadi ketika diminta, ya, Syekh, tolong Anda menulis kitab tafsir ya supaya kami ini bisa mengambil manfaat dari ilmu Anda. Beliau tidak langsung mengiyakan, tidak, tapi beliau berpikir bolak-balik beberapa kali, ya, akhirnya setelah beliau istikharah, ya, mohon petunjuk kepada Allah, karena dikhawatirkan, karena cobaan orang alim itu adalah sombong, kiber, kesombongan. Jadi orang-orang alim, para ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu, ya, penyakit yang paling dikhawatirkan adalah penyakit sombong. Timbul kesombongan-kesombongan sehingga itu yang bisa menghapuskan pahala daripada jerih payah amal yang pernah dikerjakan. Itu yang dikhawatirkan. Termasuk beliau ini ketika diminta untuk menulis kitab ini tidak langsung mengiyakan, tapi beliau minta petunjuk. Ya, maka dulu ada seorang ulama juga, karena khawatir kitab yang beliau tulis itu menjadikan dia sombong, akhirnya kitab yang beliau tulis itu dilempar ke laut untuk membuktikan apakah benar-benar beliau nulis ini karena lillahi ta'ala atau karena sekedar ingin dikatakan sebagai orang alim. Jadi ada ulama yang nulis kitab ketika sudah selesai karena ada perasaan rasa sombong, ya, beliau khawatir itu yang menjadikan nanti amalnya tidak diterima. Akhirnya kitab itu dilempar ke laut. Kalau memang kitab ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka tidak akan basah, tidak akan tenggelam. Tapi kalau memang saya nulis kitab ini karena riya, pamer, supaya dikatakan sebagai seorang ulama, maka tolong tenggelamkan ya Allah kitab itu. Pas dilempar beneran, akhirnya apa yang terjadi? Kitab itu ngambang, tidak basah sekalipun, sedikit pun nggak basah. Ya. Ada juga seorang ulama terkenal di Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Beliau ini masyhur bukan hanya di Mesir, termasuk di Mekah, di Masjidil Haram, ya, di negara-negara lain itu beliau terkenal.
Jadi pas ketika habis diundang ceramah, karena memang muhibbinnya banyak beliau ini. Jadi beliau punya banyak penggemar, ya, dai yang mempunyai banyak pengaruh. Habis ceramah, beliau supaya untuk menghilangkan rasa sombong itu, beliau masuk ke kamar mandi umum, ke WC umum, kemudian beliau bersihkan kamar mandi umum itu untuk menghilangkan rasa sombong yang ada pada dirinya. Itulah cara-cara ulama, ya, itu untuk menghilangkan rasa sombong beliau-beliau itu dengan cara-cara, ya, merendahkan diri, ya, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penyakit daripada ulama itu kesombongan, merasa paling pinter, merasa paling banyak pengaruhnya. Itu. Nah, maka di sini Syekh Nawawi juga sama. Beliau ketika diminta untuk menulis kitab ini tidak langsung diiyakan, tapi beliau mikir dulu, merenung dulu, apakah pantas saya seorang Nawawi ini menulis kitab tafsir, ya, karena beliau takut. Ada hadis yang mengatakan begini, ya, fataraddadu fi dzalika zamanan tawilan khaufan min ad-dukhuli fi qouli ta'ala man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Jadi ada hadis yang menyampaikan, ini dikatakan di sini hadis qudsi, ya. Man qala fil Qur'an, kalau ada orang menafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, fa asaba, tapi ternyata benar, dia mengira-ngira, menafsirkan, menerjemahkan Al-Qur'an dikira-kira dengan ilmu dia sendiri tanpa dia menggunakan referensi-referensi kitab yang lain, tafsir yang lain, maka faqad akhta'a. Walaupun itu benar, itu tetap salah. Jadi ada orang menafsirkan ayat Al-Quran dengan inisiatif, dengan ilmu yang dia ketahui sendiri tanpa ada referensi-referensi lain, walaupun itu benar, itu tetap salah. Ya, jadi nggak bisa kita menerjemah Al-Quran sekonyong-konyong semau kita sendiri. Mentang-mentang kita tahu bahasa Arab, kemudian kita tafsirkan ayat ini semau kita sendiri. Makanya termasuk persyaratan seseorang untuk menjadi ulama tafsir, ahli tafsir, mufassir ini adalah dia harus mengetahui ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Bahasa Arab itu banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah. Balaghah itu ada ilmu ma'ani, ada badi, ada bayan. Kemudian ada ilmu-ilmu yang ilmu usul fikih, ilmu ulumul Quran. Itu harus dikuasai semua. Tidak semua orang bisa menafsirkan ayat semau-mau dia sendiri. Bahkan cuma hanya sekedar dia buka modal terjemahan saja. Terjemah itu bukan Al-Quran. Ya. Terjemah itu bukan Al-Quran. Itu hanya sekedar alih bahasa saja. Karena tafsir itu banyak sekali. Kalau kita mau cari kitab-kitab tafsir itu banyak sekali. Dan untuk menjadi seorang mufassir ini tidak semua orang bisa tanpa dia memenuhi syarat-syarat yang disampaikan tadi itu.